Hai guys, assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel Sakila dan Mama Tari. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun. Nah, di kesempatan video saya kali ini, saya akan mengajak kalian semua sedikit melihat bagaimana proses pembuatan paspor ketika kita berada di Malaysia, guys. Nah, jadi hari ini saya mau pergi ke kedutaan Indonesia yang berada di Kuala Lumpur, guys. Nah, jadi di sini juga saya akan menjelaskan apa-apa saja persyaratan ketika kita ingin membuat paspor baru di Malaysia, guys. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin masih belum tahu caranya gimana dan mungkin bingung juga caranya gimana, semoga video yang saya tampilkan kali ini bisa membantu kawan-kawan semua. Nah guys, jadi sekarang saya sudah mau sampai di KBRI Indonesia dan saya akan mengajak kawan-kawan semua sedikit melihat bagaimana situasi ketika proses pembuatan paspor di gedung KBRI Indonesia, guys. Dan sekarang kita sudah sampai dan kita terus masuk aja ke dalam. Tetapi sebelumnya saya mau minta maaf karena video yang saya tampilkan tidak terlalu detail ya, karena kita tetap harus mematuhi peraturan yang ada ya guys ya, karena tidak dibenarkan untuk mengambil video dalam durasi yang panjang untuk kepentingan pribadi, guys. Jadi kita tetap mematuhi peraturan demi ketertiban yang ada di KBRI Indonesia ini, guys. Nah, jadi setelah kita mendapatkan nomor antrian, kita tinggal menunggu nomor antrian kita dipanggil kembali, guys. Dan di sini tempatnya kita akan dipanggil untuk melakukan sesi pengambilan gambar dan sidik jari untuk paspor baru kita nanti. Nah, jadi setelah selesai pengambilan gambar dan sidik jari, kita sudah dibenarkan untuk terus pulang ke rumah ya. Dan yang paling bestnya itu untuk sekarang ini, ketika proses pembuatan paspor sudah selesai, kita tidak perlu menjemputnya datang ke KBRI ini kembali, guys, tetapi mereka akan menghantarkannya melalui pejabat pos besar sesuai di mana kita tinggal, guys. Nah, jadi sebelum kita benar-benar pulang ke rumah, kita akan diberikan satu surat seperti ini oleh petugas KBRI yang akan kita bawa nanti dalam pengambilan paspor baru kita, guys. Nah, jadi proses penyiapan paspor ini memakan masa 10 hari ya guys ya. Nah, jadi hari ini setelah 10 hari berlalu, saya mengambilnya bersama Sakila di pejabat pos besar Kuala Lumpur, guys. Jadi ini pengalaman pertama saya juga datang ke pejabat pos besar yang berada di Kuala Lumpur, guys. Beginilah penampakan bangunan bagian dalam, guys. Dan ini penampakan dari luar bangunan yang ada di pejabat pos besar Kuala Lumpur ya guys ya. Nah, jadi pejabat pos Kuala Lumpur ini berada di bandarnya Kuala Lumpur gitu, guys. Memang sangat besar, guys. Nah, kalian lihat pos Malaysia tertera di bagian depan. Nah, inilah dia Sakila. Dia yang menemani hari-hari saya dalam kegiatan apa saja, guys. Kalau bisa saya akan bawa dia kemana saja. Hai guys. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di awal video saya tadi, bagaimana perjalanan saya ketika saya melakukan pembuatan paspor di Malaysia, tepatnya di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, guys. Nah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan apa-apa saja langkah dan persyaratan-persyaratan yang diperlukan ketika kita melakukan pembuatan paspor di Malaysia, guys. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mendaftarkan terlebih dahulu jadwal temu janji online, guys.
Nah, untuk kawan-kawan yang belum tahu bagaimana caranya, semoga video ini bisa membantu kalian agar kalian tidak bingung lagi, guys. Nah, di sini saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana cara mendaftar jadwal temu janji online, guys. Nah, sekarang langsung saja kita buka di bahagian Safari, dan di sana saya sudah type perpanjang paspor KBRI Kuala Lumpur, guys. Nah, jadi untuk kawan-kawan kalian harus sesuaikan di mana kalian tinggal ya. Dan di sana saya pilih di bagian Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur. Setelah saya type, dia akan menampilkan seperti ini, guys. Nah, jadi di sini kita sudah memasuki bahagian pendaftaran antrian online, dan di sana kita diminta untuk mengisi data diri kita ya. Yang pertama itu dia meminta nama, nomor HP, email, dan yang terakhir nomor paspor, guys. Nah, jadi di sini kita harus mengisi sesuai dengan paspor kita yang lama. Nggak boleh asal-asalan. Nah, di sini saya tunjukkan ke kalian contoh saja ya. Jadi ini bukan data diri yang sebenarnya karena ini hanya sebagai contoh saja. Tetapi kalau kalian mau mendaftarkan secara benar, kalian tidak boleh membuat data diri palsu. Harus sama seperti dengan paspor kalian yang lama. Nah, jadi di sini setelah kita isi keempat data diri ini yang diminta, kita langsung type untuk melanjutkan ke step berikutnya, guys. Nah, setelah step pertama kalian isi dengan benar, lalu kita lanjut ke step kedua, yaitu memasukkan gambar diri kita sendiri ya, guys ya. Nah, gambar hanya muka saja. Jangan pula kalian kirim gambar seperti Sakila. Nah, setelah kita masukkan gambar, lalu kita tekan lanjutkan kembali, guys. Setelah kita memasukkan gambar, kita lanjut ke step ketiga. Kita memilih tanggal yang mana yang kosong, guys. Nah, jadi di sini dia akan menunjukkan ada tanggal berapa saja yang sudah penuh dan yang masih ada, guys. Nah, jadi di sini kawan-kawan juga bisa lihat kalau misalnya tanggalnya ini berwarna merah, itu bermakna dia sudah penuh, sudah full, dan kita harus memilih tanggal yang lain yang masih tersedia ya, guys ya. Nah, setelah saya cari-cari ada tanggal berapa yang masih ada jadwalnya, dan saya akhirnya menemukan di bulan 12 tanggal 21 2021, guys. Dan di sana juga dia menentukan jam berapa kita harus hadir di KBRI tersebut. Nah, setelah kita mengisi 4 langkah yang telah diminta, kita harus menandai yang dia katakan itu saya bukan robot ya, guys ya. Jadi kita harus klik di bagian sana dan dia akan keluarkan seperti centang hijau seperti itu. Setelah ada nanti centang hijau, kita terus tekan daftar ya, guys ya. Terus tekan daftar, dan selesai sudah pendaftaran antrian online kita. Dan kita tinggal tunggu emailnya itu akan sampai ke kita ya. Nah, jadi email itu yang akan kita bawa ketika kita hadir di KBRI Kuala Lumpur nanti, guys. Nah, jadi ini dia ya, guys ya, penampakan jadwal temu janji kita yang disend oleh petugas KBRI melalui email. Jadi ini dia bukti bahwasannya kita sudah sah mendaftarkan jadwal temu janji online secara resmi. Jadi kita tinggal bawa bukti ini saja ke KBRI, lalu kita tunjukkan dan mereka akan scan. Jadi kita nggak perlu print lagi, yang penting kita save aja di HP kita dan jangan sampai hilang. Tapi kalau kalian sekiranya takut benda ini bisa terhapus dari HP kalian, kalian sah-sah saja, boleh saja memprintnya. Kalau kalian rasa cara itu lebih aman ya, guys ya. Nah, langkah kedua yang harus kalian lakukan setelah kalian mendapatkan jadwal temu janji online, sebaiknya kalian datang lebih awal, minimum 15 menit
lebih awal dari jadwal yang ditentukan guys, karena akan mempermudah kalian agar tidak terburu-buru guys. Nah, langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan guys, ataupun surat-surat yang diperlukan ya guys ya. Jadi ada 3 dokumen yang diminta, yaitu fotokopi paspor pengenalan diri kita, itu yang depan, dan fotokopi visa terbaru kita. Jadi contohnya seperti yang pemegang permit untuk bekerja, yang visa ikut suami, visa pelajar yang studi di Malaysia ini, kita harus melampirkan fotokopi visa terbaru kita ya. Jadi itu yang diminta. Dan yang ketiga adalah paspor original yang lama guys. Nah, jadi setelah kita melengkapkan itu, kita tinggal tunggu aja untuk kita mendapatkan nomor antrian guys. Nah, jadi kita di situ tuh akan diberi tempat duduk yang memang sudah benar-benar mereka melakukan SOP yang sebaik mungkin ya guys ya. Jadi pengaturan jarak sosial itu memang dilakukan sangat-sangat baik di KBRI Malaysia. Nah, setelah kita mendapatkan nomor antrian, kita juga masih menunggu ya guys ya, agar kita nomor antrian kita itu dipanggil untuk kita melakukan sesi pemotretan guys. Pemotretan kayak model-model gitu guys, bukan ya. Ini maksudnya pengambilan gambar guys untuk paspor dan sidik jari. Nah, jadi ternyata ketika kita melakukan sesi pengambilan gambar, tidak banyak pertanyaan yang ditanyakan ya guys ya. Cukup dengan alamat kita di mana yang sekarang gitu, dan isi biodata diri kita yang lama di paspor yang lama ya guys, untuk memastikan benar apa tidak itu guys. Itu saja yang harus kita ketahui. Nah, jadi ada 3 paspor yang mereka dilakukan di KBRI, penggantian paspor yang dilakukan di KBRI Malaysia ya guys ya, yaitu penggantian paspor baru, paspor hilang, dan paspor SPLP guys. Nah, jadi itu saja langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita melakukan pembuatan paspor terbaru guys. Dan inilah penampakan paspor terbaru saya. Cantik ya, cantik guys, sudah cantik. Sedangkan ini adalah paspor yang lama saya guys, beda ya guys ya, nampak. Oh, nampak guys, ini udah nggak nampak lagi gambar Garuda. Kalau sekarang udah jelas guys. Ini akan saya jaga baik-baik guys. Dan yang paling penting saya bagi tahu ke kawan-kawan, ketika kalian memang benar-benar tidak tahu, kalian boleh bertanya ke siapa saja yang menurut kalian ada di sekitar kalian kan guys. Jadi kita nggak usah malu bertanya agar kita tidak sesat di jalan ya. Jadi saya itu aja kuncinya guys dari dulu yang saya pegang ketika saya berada di Malaysia. Ketika saya tidak tahu, saya akan bertanya dengan orang sekitar saya. Oke guys, jadi ini saja yang boleh saya sharing ke kalian sesuai dengan yang saya jalanin dan yang saya lakukan ketika proses pembuatan paspor di Malaysia ini. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin bertanya-tanya berapa biaya yang dikenakan ketika kita membuat paspor, jadi biaya yang dikenakan itu adalah untuk pembuatan paspor baru dikenakan biaya Rm100 guys, dan untuk paspor hilang dikenakan biaya Rm350, dan untuk paspor SPLP dikenakan biaya Rm30 sahaja. Nah, jadi saya nggak tahu ya SPLP ini apa, tapi saya pernah dengar. Tapi di sini saya akan bagi tahu kalian singkatan dari apa SPLP itu. Nah, semoga video kali ini bisa membantu kawan-kawan, sedikit membantu kawan-kawan bagaimana cara pembuatan paspor dan tidak bingung lagi ya. Nah, jadi semoga video saya kali ini bisa bermanfaat dan kalian suka juga. Jadi kalau kalian suka, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian merasa ada kesilapan atau hal yang tidak benar dari ucapan saya, kalian boleh memberikan saran atau kritikan guys. Karena saran dan kritikan dari kalian sangat membantu saya untuk memperbaiki channel-channel saya untuk depannya guys. Oke guys, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jumpa